Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Teman-temanku, fokuskan kepada kartu ini, bayangkan dia orang yang kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah keadaannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya untuk energi dia malam ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ya. Nah, di sini malam ini dia seperti menemukan sebuah kebenaran tentang seseorang, teman, atau mungkin orang yang dia pikirkan atau orang yang dekat dengan dia itu bermuka dua, ya. Mungkin saja di depan kamu lain atau di depan dia lain, di belakang dia lain lagi yang diceritakan gitu loh. Mungkin ada nih seseorang yang dia percaya ternyata dia sudah berkhianat kepada dia. Mungkin di sini orang ketiga di mana antara kamu dengan dia sudah terpisah. Ya, mungkin dengan hadirnya orang ketiga, lalu ternyata orang ketiga itu bermuka dua. Awalnya sih baik banget gitu ya. Tiba-tiba ya mungkin di dalam perjalanan hubungan dia antara dia dengan dia, ya dia dengan dia gitu ya. Itu sering terjadi konflik, sering terjadi hal-hal yang membuat dia merasa kayak kayak sulit untuk dipahami hubungannya gitu loh. Sehingga dia mungkin memilih untuk mundur di sini. Akhirnya dia ya terungkap seseorang yang mungkin dia yang selama ini dia agung-agungkan, dia puji-puji, dia puja-puja gitu ya. Ya ternyata dia bermuka dua gitu loh. Di sini ada seseorang ini mungkin orang yang keras kepala. Ya, dia ini orang yang keras kepala sehingga dia sulit untuk dulunya kayak dibilangin atau diarahkan, itu sulit banget. Sehingga akhirnya kamu lebih memilih untuk menyerah saja. Namun yang terjadi apa? Dia berpaling dari kamu, ya. Tapi malam ini dia akan menyadari, akan terungkap lah bahwasanya ya semua yang dilakukan itu dia salah. Oke. Ini broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Nah, dia itu selalu aja tidak pernah berhasil, tidak pernah sukses gitu ya. Dalam membuat apapun itu tidak akan pernah berhasil. Misalnya dalam membangun bisnis gitu, ada aja hambatannya, kendalanya ya untuk dia membangun bisnis itu. Ya, mungkin saja ada kesialan terus yang dia dapatkan. Mungkin saja itu sebuah karma yang dia jalani saat ini. Akibat dia sudah menyakiti hati kamu yang tulus. Oke, sehingga akhirnya dia mengungkap ya apa yang terjadi pada dia saat ini. Dan itu ya suatu kebenaran ya yang membuat akhirnya dia sadar selama ini dia bersalah kepada kamu. Karena di sini dia selalu mendapatkan masalah dalam hidupnya. Kenapa ya aku itu selalu menemukan masalah gitu loh. Ya ternyata cerita punya cerita ya karena ulahnya dia, tingkahnya dia ke kamu, cara dia ke kamu ya yang membuat akhirnya ya karma itu berlaku untuk dia. Oke. Ini despair heart edge over what you no longer have. Nah, di sini hatinya sakit banget. Hatinya sakit banget gitu ya, kayak ditusuk. Ya, mungkin di sisi lain dia itu kayak dikecewakan, dimanfaatkan, dibohongi gitu ya oleh orang yang dia sayang. Ya, jadi sakit gitu loh. Padahal dulunya itu dia rela ninggalin kamu demi seseorang ini. Ternyata seseorang ini bermuka dua gitu loh. Ya, dia hanya bisa menghancurkan, memanfaatkan, membuat dia tidak nyaman di sini. Jadi seseorang menjadi orang ketiga itu ya sebenarnya tujuannya tidak baik ya.
hanya saja ingin mencari keuntungan atau bagaimana. Oke, ini ada mountain. My challenge to overcome. Aku melihat kamu itu akan dia ini akan selalu mendapatkan tantangan, hambatan-hambatan gitu loh. Apapun yang dilakukan itu tidak akan pernah mulus. Selalu aja ada masalah, ada hambatan, sehingga dia harus benar-benar kayak memperjuangkan kembali. Perjuangannya itu harus benar-benar kayak maksimal gitu ya. Supaya bisa memulihkan keadaan dia. Ini ada courage, a journey either physical or mental. Nah, dia ini benar-benar kayak berat banget dalam menjalankan hidup ini. Perjalanan hidup ini itu kayak menguras tenaganya, menguras mentalnya juga ya. Sehingga membuat dia akhirnya ya mungkin seperti akan menyerah dengan keadaan. Ya, itu karena terlalu berat mungkin permasalahan yang dia lakukan kepada kamu. Nah, ini ada flying fan, ada trouble, accusation ya, accusation. Jadi di sini aku juga melihat dia itu selalu membuat konflik-konflik terhadap siapapun ya. Dia mungkin paling suka berkonflik ya, paling suka berantem atau bagaimana gitu ya. Mungkin di sini dia itu masih ya terbilang orang yang keras kepala, orang yang arogan ya, sehingga membuat kamu dengan dia itu atau mungkin dia dengan pasangannya gitu ya, selalu berkonflik. Kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya cerita cinta kamu ini. Oke, fokus pada kartu ini. Untuk kamu yang personal reading atau coaching, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Oke, satu lagi ya. Nah, di sini ada expression love, message love, thinking about you, informing you. Nah, dia sepertinya ingin mengekspresikan cintanya ke kamu. Dan di sini dia seperti mengirimkan pesan cinta kepada kamu. Dan dia memikirkan kamu, thinking about you. Dan dia juga mencari informasi tentang kamu. Dia stalking kamu, mantau kamu ya. Karena mungkin saat ini kamu dengan dia memang sudah terpisah. Kenapa? Karena di sini memang dia terlihat sudah memiliki orang lain, mungkin orang ketiga di antara kamu dengan dia gitu ya. Tetapi ternyata hubungan dia dengan orang ketiga itu tidak baik-baik. Dia berharap apa yang dia ungkapkan kepada kamu, jika dia mengekspresikan cinta kepada kamu, berharap ya kamu mungkin menerima dia kembali, memberikan kesempatan kembali gitu loh. Ya. Di sini ada happiness, enjoy. Dia seperti ingin bersenang-senang. Malam ini itu mungkin saja dia lagi bersenang-senang dengan orang lain, enjoying each other. Karena mungkin inilah salah satu cara membuat dia tidak kepikiran dengan kamu. Ya, karena apa? Karena saat dia mulai terpuruk, ya, saat mungkin dia berhubungan dengan orang ketiga tersebut ya, hubungannya mungkin tidak akan stabil di sini, tidak pernah stabil. Makanya dia mungkin mencari satu pelarian, mencari kesenangan ya, bersama-sama mungkin dengan teman-temannya gitu. Ya. Ada passion. Nah, dan dia masih berharap ya ada chemistry antara kamu dengan dia. Karena ini juga salah satu cara untuk mempersatukan kamu dengan dia gitu loh. Jadi dia berharap aku sama kamu itu punya chemistry. Dan kita yakin kita akan bertemu gitu loh. Nah, di sini juga ada picture, dia looking at Victor, mungkin dia missing you, dia merindukan kamu ya. Terus di sini dia kalau rindu kamu itu, kangen kamu itu dia dengan melihat foto-foto kamu. Ya. Dan di sini dia merindukan kamu dan bahkan ada nostalgia. Dia ingin bernostalgia dengan kamu. Make new memories. Seakan-akan kita akan membuat kenangan baru kembali. Oke. Nah, ini terbaca. Ada seseorang itu ya, dia itu malam ini kayak kangen banget sama kamu, rindu banget sama kamu ya. Ini ada decision. Aku melihat di sini, seorang ini mungkin lagi ingin mulai memperjuangkan apapun caranya, dia akan perjuangkan kamu di sini. Oke. Blowing kiss, ternyata baru dia sadar kalau cinta dia ke kamu itu cinta tanpa syarat, unconditional love ya. Ada istilah feedback antara kamu dengan dia. Nah, saat dia mencintai kamu, ternyata kamu juga punya rasa, masih punya rasa. Terkadang begitulah ya, jodoh mempertemukan kita dengan cara yang unik, yang terkadang kita tidak sangka-sangka gitu loh. Walaupun dulunya cinta, sayang, lalu terpisah. Sempat sih memiliki orang ketiga atau orang lain,
tapi tetap aja kembali karena itu yang dinamakan takdir. Tidak bisa kita akan tinggalkan kalau memang itu berjodoh begitu. Jadi apapun itu ya sebaiknya kamu serahkan kepada Tuhan. Kalaupun nanti ada cinta yang menyakitkan, ya kita juga tidak bisa dipaksakan. Cinta itu harus kita dapatkan atau kita lepaskan gitu. Ya. Jadi jangan mau diri kamu itu kayak disakiti. Kita akan coba lihat isi hatinya. Perasaan dalam dia. Oke, sebentar ya. Bagaimana perasaan terdalamnya dia? Oke. Do you even care? Dia sebenarnya ingin ya menjaga kamu. Apakah kamu mau aku jaga gitu? Terus sepertinya dia juga ingin memperbaiki hubungan ini. No, dia tidak bisa sih hidup tanpa kamu. Dia tidak bisa jauh dari kamu. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini ya sebelum ketemu dengan kamu. Think before you act. Ya, mungkin memikirkan sebelum kamu bertindak ya. Dia di sini mungkin mencoba untuk berpikir dulu apakah keputusan aku ini tepat untuk kembali ke kamu atau bagaimana gitu ya. Karena di sini aku melihat beberapa dari kamu kan sudah memiliki apa ya perubahan. Nah, itu yang kamu ingin perjuangkan di sini terhadap atau dia ya ingin perjuangkan terhadap kamu di sini. I'm too afraid to talk gitu, tapi dia takut untuk bicara sama kamu. Sangat takut sekali. Tak kenapa ya? Takut ditolak kah? Takut dimarah-marahi kah? Atau takut dimaki-maki gitu. Sehingga dia takut untuk bicara sama kamu. Mungkin untuk mengatakan cinta, tapi takut. Karena dia belum siap kali ya. Terus dia juga belum apa ya kayak ngerasa kalau kamu itu akan memberikan kesempatan kepada dia. Ya. Nah, ini. Lanjut di sini ada I just dream and wish for everything. Nah, di sini dia berharap, aku hanya berharap ataupun bermimpi ya untuk segala sesuatunya. Ya, mungkin itu tentang kamu dengan pasangan. Ini ada I still don't have all the answer. Aku masih tidak menemukan jawabannya. Nah, sekarang mungkin teman-temanku itulah tentang kata hatinya dia. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Apakah yang terbaca? Oke, fokus pada kartu ini. Kita juga akan cek untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ya. Ada di Empress, ada Taurus di sini. Oke. Ada di Chariot, ada Cancer. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Oh, ada The Lover. Gemini, ini ada The World, ada The Tower. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Jadi di sini ada di Impress. Seseorang ini lagi pengen mencari kedamaian, mencari ketenangan, mencari kasih sayang. Ataukah dia saat ini haus dengan kasih sayang begitu ya. Ini ada The Chariot. Di sini seseorang ini benar-benar dia tahu baik dan buruk yang dia lakukan saat ini. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena di sini ada The Lover. Seseorang ini mungkin sudah punya pasangan. Seseorang ini mungkin sudah punya seseorang yang benar-benar kayak ya belahan jiwa dia gitu. Mungkinkah dia sudah menikah atau bagaimana? Ya, tetapi di sini aku melihat beberapa dari kamu itu padahal sudah tahu ya, ini juga akan terbongkar. Seseorang tadinya ngaku mungkin single, ternyata dia sudah menikah. Nah, dan akhirnya muncullah kartu The Lover ini. Dia mungkin suka bosan atau suka gimana gitu ya, lalu dia mencari yang lain. Nah, sebenarnya ini tergantung kita juga ya, mau apa enggak gitu. Ini ada Two of Pentacles. Dan seseorang ini sepertinya ada keinginan juga untuk menstabilkan keuangan. Ya, walaupun terkadang dia terkesan tidak memoroti atau tidak memanfaatkan
tapi dia memiliki cara yang mungkin begitu jitu gitu ya. Oke, sehingga membuat kamu ataupun siapapun yang dekat dengan dia itu terima aja gitu loh. Karena dia bisa menyeimbangkan masalah finansial di sini. Oke. Ini ada di Wheel of Fortune, perubahan terjadi. Saat hubungan kamu dengan seseorang ini kandas, tapi akan ada hubungan selanjutnya. Ya. Karena di sini memang terlihat adanya perputaran antara kamu dengan dia, ya. Ada kalanya juga nantinya kamu akan merasakan bahwasanya ya The Wheel of Fortune ini akan selalu berada di samping kamu gitu loh. Oke. Nah, kita akan coba lihat inisialnya ya. Apakah inisialnya? Ada J dan U, teman kuliah. Ada dan IV, temannya teman. P, yang pernah selingkuh. M, orang yang dibenci. Oke, itu ya inisial seseorang yang mungkin dekat dengan kamu. Untuk zodiaknya apa aja yang kuat? Ada Aries, ada Libra, Pisces, Aries, Cancer. Itu zodiak ya yang kuat kondisinya dengan kamu. Baik teman-temanku, jika di sini tidak resonate, semoga ini bisa kamu jadikan sebagai hiburan ya, atau sebagai inspirasi atau motivasi bagi kamu ya. Ambil pesan positifnya, buang negatifnya. Nah, inilah keadaan dia malam ini. Oke, teman-temanku. Mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Semoga bermanfaat. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang sejatinya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.